Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How is it going? Okay, thank you very much for joining this English class of 12th grade. Okay, welcome back to the Pathway to English. With me, with Miss Fitria. Today I would like to discuss together with you. It's about on page 67, di halaman 67. We still continue, this is about broadcasting, how the anchor find the news, in the field, and then in a round of happening place, di mana seorang pencari berita menemukan suatu perkara di tempat kejadian, and then he brings sense to the redactions, and then how to manipulate or maybe how to build the news. Here are some steps, misalkan memberikan penegasan lagi di mana seorang pencari berita mengirimkan suatu kasus-kasus, kemudian dipoles berita tersebut sedemikian rupa di meja redaksi. Nah, intinya adalah beberapa hal yang perlu diungkapkan, seorang pembaca berita itu umumnya adalah sebuah pemandu di sebuah program. Nah, pertama adalah menggunakan opening, yang kemarin udah Miss jelaskan. Opening itu terdiri dari greet your listeners, artinya di sini adalah menyapa seorang penonton, pemirsa, kemudian menyebutkan nama si pembaca berita, menyebutkan program yang dipandu, kemudian menceritakan atau menyebutkan berapa lama program ini akan berakhir, ini di opening. Di introduction kita akan menyebutkan berita ini datangnya dari mana. This is news from Medan, from Australia, from England, or another place. Jadi kita harus menekankan dulu di mana berita ini terjadi, And then this is the news part. This is important for us to know, The three parts here, the headlines, answer the elements of what, where, when, and who. Ada 5 bahkan, ada what, ada where, when, who, ada why. Nah, why dan how-nya itu adalah bentuk biasanya additional, tambahan. Nah, yang penting adalah di headline itu ada apa, siapa, kapan, di mana, dan apa yang terjadi, Tidak mungkin kita tidak menyebutkan siapa subjek atau siapa pelaku. Tidak mungkin juga ada apa sih terjadi di dalam berita itu. Jadi semua ini adalah elemen penting di dalam pemberitaan. Next, news feature like tells why and how. And reminder, sebagai pengingat, gives additional important information, Jadi berikanlah informasi tambahan bila itu diperlukan. And then closing, say when you will be back with the program and ask your listener viewers to stay tuned to your station. Apabila ada commercial break, it means that you say welcome back, you will back, kamu diminta untuk kembali lagi dan stay tune, akan tetap pada stasiun atau radio ini, Nah, ini hal penting lainnya adalah pronunciation, bagaimana you mengucapkan. Nah, this is important way when you pronounce another language except Indonesian or English, like French, and then Russians, bahasa Rusia, bahasa Spanyol. Nah, itu this is the base knowledge, when you learn more than one language, Jadi kalau kalian belajar lebih dari satu bahasa, ini adalah sangat, this is your benefits, keuntungan kalian, Jadi pronunciation. Kalau misalnya di situ ada nama jalan dalam bahasa Prancis, nama brand dalam bahasa Rusia, Nah, itu sangat penting.
Intonation. Nah, intonation ini bagaimana kalian mengungkapkan tekanan, misalnya important atau important, ya, important itu berbeda, ya. Nah, kemudian clarity in speaking, harus jelas di mana mengucapkan huruf S, di mana mengucapkan huruf Z, ya. Business. Jadi tidak bisnis. Kalau bisnis bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya business, ya, business. Nah, pause-nya itu adalah sela atau berhenti sejenak, ya, ketika kita ingin mengambil napas, ya, kemudian kita berhenti sebentar atau pengucapan yang ada koma. Nah, itu hal-hal teknis, ya, di dalam pemberitaan. Oke, di sini Miss ingin menguraikan analyze whether these two headlines have fulfilled the elements of what, who, where, when, why, and how. A silk dress worn by Kate Middleton, the wife of Prince William of Wales, has been sold for 78,000 pounds sterling at a weekend charity fashion show at St Andrews University. Ya. Nah, jadi di sini ini sepertinya ini in the street, ya, di jalan, ya. We continue, ya, kita lanjutkan. The selling price was almost 55,000 pounds sterling, higher than yearly estimated by London auctioneer Carrie Taylor. There was speculation that Kate caught Prince William's interest when wearing the dress. Nah, kita akan menganalisa pertama dengan kata who. Kata who berarti dia menanyakan siapa. The main topic, subject, this is about Kate, ya. Jadi Kate Middleton ini adalah subjek penting yang dibicarakan di dalam berita tersebut. Jadi kita menulis di sini adalah who. This is Kate Middleton, ya. Kate Middleton, ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi berita ini, menjadi topik di berita ini? Berarti of-nya adalah topik, ya, topik di berita ini. Topiknya adalah tentang pakaian, kan? Di sini adalah pakaian sutra atau gaun sutra. Jadi a silk dress, ya, worn by Kate Middleton has been sold for 78 pounds sterling. Ya, itu yang menjadi berita utama. Nah, kita lanjut. When? Nah, kapan terjadinya ini? Kapan berarti kita akan melihat at weekend charity fashion show. Ya, terjualnya kapan? Di pameran fashion penggalangan dana di akhir minggu, ya. Nah, kemudian nanya itu tadi when, ya. Kalau when tadi di penggalangan dana tadi, ya, fashion show, ya. Oke. Fashion show. Kalau what tadi silk, ya, a silk dress by Kate Middleton has terjual, ya, has been sold, ya, has been sold, bla bla bla. Jadi kalian nanti lanjutkan saja 78 pounds sterling, kan, ya, 1,000 pounds sterling. Nah, kemudian when at fashion show, ya, charity fashion show, where-nya berarti di sini tadi yang di St Andrews University atau charity fashion show at St Andrews University. Berarti dia menanyakan di mana. Nah, where tadi di fashion show at St Andrews University. Dan terakhir, why, mengapa. Nah, mengapa ini adalah alasan, ya. Alasan dia menjual itu adalah spekulasi saja sebetulnya. Kalau dia menggalang dana, artinya dia ingin menyumbang. Nah, mengapa dia menjual gaun sutra itu? Ini adalah salah satu baju yang menarik perhatian si Pangeran William ketika dia memakai. Jadi spekulasi saja, kemungkinan ini akan laku terjual. Jadi
There was speculation, di sini adalah there was speculation, ya. There was speculation that Kate coach Prince William bla bla bla, ya. Nah, kita lanjutkan. Chelsea failed to score goals during the first round of the Premier League matches with Manchester City at Stamford Bridge on Sunday. Even though Chelsea controlled the game, they did not easily earn their less than memorable goals. Ya, di sini kita berbicara tentang Chelsea ya dan Manchester City. Jadi ini ulasan tentang berita sepak bola ya. Chelsea gagal menorehkan skor gol selama putaran pertama di pertandingan Liga Premier dengan atau melawan Manchester City di Stamford Bridge di hari Minggu. Walaupun demikian, Chelsea dapat mengontrol permainan. Mereka tidak dengan mudahnya mencari kekurangan mereka sendiri daripada menorehkan gol-gol yang mudah diingat. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis who. Berarti kalau who berarti di sini kita lebih condong ke si Chelsea-nya, tim ya. Jadi Chelsea ya. Nah, kemudian what-nya ini apa? What-nya adalah Chelsea fail. Nah, di sini Chelsea failed to score goal during the first round of the Premier League matches. Ya, di sini dia gagal menorehkan skor gol. Nih, jadi penyebabnya adalah kegagalan si Chelsea. When ini berarti kapan? Kapannya adalah on Sunday. Ya, kemudian where di mana? Di mananya adalah di sini Premier ya. Premier League at Stamford. Berarti kalau where-nya ada on Sunday, di mananya adalah at Stamford Bridge ya. Pertandingannya Stamford itu di lapangan Stamford Bridge ya. Kemudian where-nya sudah, why-nya itu dia mengapa dia gagal ya, dan mengapa atau bagaimana they did not easily earn ya. Nah, di sini adalah even though walaupun Chelsea-nya dapat mengontrol permainan, mereka dengan tidak mudah mencari kesalahan. Jadi mulai dari even though Chelsea control the game, they did not easily earn their less than memorable goals. Ya. Jadi tidak gampang untuk mencari kekurangannya daripada mereka mengingat gol-gol yang mereka torehkan ya. Jadi ini ada beberapa question word ya yang dapat kalian jadikan elemen penting ketika kita memberikan suatu explanation text. Okay, thank you very much all. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.